Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adis Irmansyah dan saya Windy Irmansyah. Oke, kali ini kita akan istilahnya memperkenalkan beberapa ular yang baru ya, ular baru. Dari beberapa ular ini hasil dari pemberian masyarakat, ular-ular yang masuk ke rumah ya. Kita akan memperkenalkan dari ular yang tidak berbisa hingga ular yang berbisa, dan bagaimana nanti cara menjinakkan dan juga perawatan serta cara menangkapnya. Oke, kita mulai dari ular yang tidak berbisa. Ini di sini ada ular lanang sapi, tapi masih kecil ularnya. Ularnya masih kecil karena lanang sapi. Tampil dulu. Oke, ini yang disebut dengan ular lanang sapi. Jadi modelnya seperti ini, teman-teman. Ya, untuk mata bagian kepala motifnya seperti ini ya, seperti ini. Kemudian untuk badannya ada garis 2 hitam. Terus itu sampai di sini. Tengah ya. Antara mendekati anus ya, sampai ekor itu warnanya kuning. Ya, ada yang modelnya seperti ini, jadi garisnya seperti ini, tapi biasanya sampai ekor itu ular air, bukan ular lanang sapi ya. Nah, untuk habitatnya biasanya ini di persawahan ular lanang sapinya. Lanang sapi ini jenis dia memakan tikus, burung, kadal, dan hewan-hewan kecil ya. Itu jadi ini juga salah satu sahabat petani. Oke, untuk di alam liar ular lanang sapi biasanya kalau ketemu manusia itu dia akan menghindar ya, ini ya, akan menghindar. Tapi kalau sudah kepepet dia akan menyerang dengan bentuknya es seperti itu. Dan ular ini adalah ular penipu. Nah, ini karena dia bisa pura-pura mati. Nah, seperti ini seperti ular mati, tapi sebenarnya dia itu gak mati. Ya itu hidup nanti kalau. Jadi kalau dia istilahnya sudah mepet, dia tidak berhasil untuk menghindar dari musuh atau mengintimidasi musuhnya, dia akan pura-pura mati agar musuhnya mengira dia mati dan meninggalkan dia. Setelah musuhnya jauh, dia nanti akan berjalan lagi seperti itu, teman-teman ya. Ular lanang sapi. Nah, ini tipe ular yang sangat mudah untuk dijinakkan. Jadi jenis ular-ular seperti ini sangat mudah dijinakkan. Jadi kita hanya perlu menghandle sesaat saja sudah tenang nanti ularnya seperti ini ya. Jadi sangat mudah. Tapi tetap ada risiko tergigit. Tapi tergigit pun dia nggak bahaya karena bukan ular yang berbisa. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, itu ular. Ini adalah ular piton anakan. Dan ini piton baby. Ini juga dikasih oleh warga karena dia masuk ke dalam lemari. Kemungkinan terbawa banjir mungkin ya. Karena untuk di daerah saya seperti ini, untuk ular piton sepertinya tidak ada gitu. Bukan tidak ada ya, maksudnya untuk berproduksi di sini sepertinya tidak ada gitu, teman-teman. Oke, kita coba ambil ya. Ini ularnya ya agak-agak liar ya. Jadi kita harus dengan tenang, hati-hati ya, supaya tenang dia. Oke, seperti ini ya. Oke, agak liar teman-teman. Sebenarnya agak liar lah ya. Tapi kalau sudah sering dihandle dia akan. Untuk ular piton sendiri dia bisa tumbuh lebih dari 8 meter ya. Untuk punyanya Mbak Goweng itu yang terbesar itu 8 meter, itu yang dipelihara. Tapi pernah ditemukan juga sampai 16 meter di Kalimantan kalau nggak salah itu. Jadi ular ini bisa besar teman-teman ya, salah satu ular terpanjang di dunia. Nah, untuk makannya dia biasa makan daging, mulai dari tikus, ayam, burung, ayam, kelinci, sapi juga bisa ya. Nah, untuk ular ini agak istilahnya medium lah untuk dijinakkan ya. Untuk yang bisa dijinakkan itu ukuran 1 meter ke bawah. Oke.
1 meter ke bawah, atau untuk umurnya kurang lebih di bawah 1 tahunan lah ya. Kalau untuk dipelihara itu biasanya satu tahunan, karena kalau dipelihara sendiri kadang ular dia tidak tumbuh maksimal, atau mungkin kadang bisa lebih cepat dibanding di alam seperti itu. Tapi kalau tangkapan liar ya biasanya patokannya 1 meter ke bawah. Kalau sudah 1 meter ke atas, sangat sulit ya. Bisa Nah, tapi bisa sulit. Tapi sulit gitu teman-teman. Oke, untuk cara menjinakkannya ya sama, harus sering dihandle. Yang pertama ya kita nggak boleh takut tergigit. Mungkin teman-teman bisa pakai nggak tangan kosong, bisa pakai sarung tangan yang untuk meredam gigitan dia. Bisa pakai golf itu ya, taruh tangan las gitu. Atau bisa jaket yang tebal, dan juga jaket yang tebal untuk menghindari gigitan. Ini sudah lumayan giginya ya, sudah lumayan lah segini, panjangnya segini, itu ada kurang lebih 100 gigi. Oke, ini untuk ular piton seperti itu cara menjinakkannya ya. Bukan menjinakkan, jadi menenangkan. Jadi nanti sudah terbiasa ya, bisa dibilang jinak sendiri ya. Oke, jadi pelihara ya mulai segini lah, maksimal segini. Agak besar nanti agak sulit. Oke, kita taruh dulu. Oke, jadi kami juga butuh masukan dari teman-teman. Nanti juga bisa tulis di kolom komentar apa yang mau ditanyakan. Nanti kalau bisa jawab ya kita jawab di video selanjutnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke ular yang berbisa. Nah, di sini ada anakan kobra. Baby kobra. Baby kobra kelihatan nggak? Oke, coba kita buka saja. Untuk teman-teman jangan pernah meniru ya. Jangan pernah meniru adegan ini ya. Nah, untuk baby kobra sendiri dia bisa dipelihara tapi bukan untuk pemula. Minimal usianya ya 18+ lah gitu. Karena sangat berbahaya sekali, dan kalau bisa jangan dihandle. Jadi untuk display juga bagus. Itu ada nanti kita coba kasih tahu lah cara perawatannya seperti apa, untuk kita buat displaynya juga seperti apa. Oke, nanti di video selanjutnya. Nah, ini bisa dilihat ya. Dia agresif. Jadi meskipun di dalam kandangnya itu kalau agresif, ada orang atau gerakan, dia tuh biasanya langsung berdiri ya. Oke, jadi ciri khas ular kobra ya, dia bisa memipihkan lehernya ya. Nah, ini ular kobra. Jadi baby ular kobra ya sama seperti ular kobra yang dewasa ya. Jadi warnanya itu polos, beda dengan king cobra. Oke, kalau king cobra kalau sudah besar mungkin polos, motif putih-putihnya itu tidak kelihatan. Tapi kalau masih kecil itu biasanya kelihatan antara garis hitam dan garis putihnya itu kelihatan. Ya, hampir sama seperti ular weling ya motifnya, tapi lebih kecil. Dan juga tapi untuk ular king cobra juga bisa memipihkan tedungnya, beda sama dengan ular weling ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Kalau untuk seperti baby ini bisanya itu sama ya kan? Sama seperti yang besar gitu. Oke, sama teman-teman. Tapi kadang juga katanya senior saya malah lebih bahaya baby karena dia tidak bisa mengontrol saat menggigit seperti itu teman-teman. Sama racunnya juga bahaya. Jadi meskipun kecil dia itu sama. Bisanya itu sama seperti yang sudah besar. Nah, untuk teman-teman yang memelihara ular kobra, saya harap lebih berhati-hati. Untuk pakan itu bisa dikasih, untuk ukuran segini bisa dikasih cicak, terus kodok atau katak ya, juga tikus yang masih kecil atau anak burung seperti itu teman-teman. Tinggal taruh aja. Biasanya kalau untuk ular kobra selama saya pelihara itu nggak pernah rewel ya untuk makan. Yang penting satu, jangan sering di handle atau jangan terlalu sering dilihat dulu kalau baru dapat. Kecuali nanti kalau sudah terbiasa sama kita, biarpun dilihat kadang ada yang ditaruh langsung makan, itu
Itu karena terbiasa teman-teman. Oke. Mungkin mau dilihatkan. Oh ya, dilihatkan. Oke ini. Nah kan? Seperti itu. Nah ini. Yes. Keluar. Pelan-pelan. Oke. Jadi harus benar-benar hati-hati. Awas. Jangan berbahaya. Jangan tidur. Oke, itu bahaya. Oke, teman-teman, seperti itu pengenalan kami tentang ular-ular, beberapa ular-ular yang sering masuk rumah. Kalau untuk ular piton sebenarnya sangat jarang masuk rumah teman-teman, karena di daerah kami ya, karena memang jauh dari hutan seperti itu. Tapi memang akhir-akhir ini ada beberapa laporan ular ini masuk rumah. Kemungkinan karena banjir terbawa arus sungai dari atas. Itu kemarin juga dapat laporan di daerah Rangge, Gondang itu juga ada ular piton besar, tapi ukurannya 4 meter. 4 meter. Tapi masih belum ditemukan. Kemarin yang didapat itu anakan, itu katanya dapat 4 ekor, yang 3 ya terpaksa dibunuh sama warga karena takut. Yang 1 katanya dipelihara. Nah ini kita masih menunggu laporan untuk ya. Jadi kemarin sempat dicari itu ada lubang, tapi kalau untuk dibongkar terlalu sulit lah, makan resiko juga, takutnya tidak ada, tapi kemungkinan di situ. Jadi nanti kita tetap standby untuk nunggu ada yang telepon ya dari sana. Jadi untuk teman-teman di daerah Pasuruan mungkin perlu bantuan kami juga bisa, nanti bisa hubungi di nomor bawah ini. Tapi ya maaf itu kalau kami mencari, bukan masih harus mencari ularnya di mana, itu memang sulit. Apalagi bukan di luar rumah, tapi kalau kita harus evakuasi, jadi ularnya ada di dalam rumah atau sudah ketemu, sudah masuk, tapi teman-teman tidak bisa atau warga sekitar tidak mampu, itu bisa untuk hubungi kami di nomor nanti kita tampilkan di bawah sini. Oke teman-teman, saya ingatkan lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk selalu aktifkan loncengnya, dan selalu tahu notifikasi dari video kami yang terbaru. Tonton terus channel YouTube Adis Irmansyah dan juga Windy Irmansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.